Selamat pagi masyarakat, selamat hari Senin. Semoga di hari Senin ini kalian masih bisa bermalas-malasan. Siang hari ini saya mau pulang ke Bandung seperti biasa. Cuman pada kesempatan hari ini itu saya mau coba naik parahyangan yang menggunakan rangkaian atau gerbong eksekutif New Generation. Jadi seperti apa perjalanan saya menggunakan parahyangan yang sudah menggunakan eksekutif New Generation? Sekarang kita mulai videonya. Oke, sekarang saya sudah di stasiun Gambir. Sekarang jam 12.57. Keretanya sekitar 40 menit lagi. Jadi sekarang saya mau beli minum dulu, terus langsung kita boarding aja. Sekalian nunggu keretanya datang. Oke, karena sekitar 40 menit lagi kita berangkat, jadi langsung aja kita boarding. Peron yang berwarna kuning. Hati-hati jalur 3 komuter lain melintas langsung. Boarding di sini tuh ketolong sama face recognition ya, jadi nggak perlu cetak tiket, scan lagi pakai identitas. Oke, saya sekarang sudah di peron jalur 1 yang sebentar lagi parahyangannya akan datang. Cuman keretanya belum ada, masih nunggu dari Bandung, jadi sekarang kita nunggu aja dulu. Ini lagi ada langsiran lokomotif Purwojaya. Jadi untuk parahyangan fakultatif hari ini itu kalau lihat di akses by KAI, hari ini tuh tiketnya habis ya, jadi sold out, penuh. Dan saya kebetulan dapat di single seat yang nomor 1C ya kalau nggak salah. Jadi harusnya nggak ada sebelahan, jadi bisa lebih enak buat bikin videonya. Mudah-mudahan nggak penuh ya, soalnya ini peronnya masih kosong, belum ada banyak orang. Cuman tiketnya sold out, jadi ya kita lihat nanti apakah memang sold out atau memang kosong aja, nggak ada penumpangnya. Jadi kita lihat nanti ini memang parahyangan yang sekarang itu penuh karena tiketnya habis atau memang udah nggak dijual lagi karena kosong gitu. Jarang-jarang saya ada di stasiun Gambir, jadi sekarang bisa lihat Monas dari stasiun. Biasanya setiap hari Jumat itu saya cuma lihat pasar aja terus di stasiun Jatinegara. Sekarang bisa lihat Monas di sini. Ya, selagi ada kesempatannya ya kenapa enggak ya.
Jam 13.21 baru diumumin buat Parahyangan datang. Jadi sekitar 20 menit, 19 menit menjelang keberangkatan kembali. Parahyangannya baru mau masuk stasiun Gambir. Stasiun Cilacap akan segera diberangkatkan kembali dari stasiun Gambir. Atas nama PT Kereta Api Indonesia mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Selamat menikmati perjalanan Anda dan sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Terima kasih. Dear passengers, from platform 4 Purwojaya train to Cilacap Station will soon departed from Gambir Station. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Enjoy your trip and see you on the next trip. Thank you. Yang kami hormati. Jam Selamat siang. Selamat 1.24 datang. baru datang Parahyangannya dan Purwojayanya mau diberangkatkan kembali. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Pintu keluar berada di sebelah kiri arah kedatangan kereta api atau sebelah. Jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good afternoon. Welcome to Parahyangan train. You have arrived at Gambir Station. Please check your belongings and make sure that nothing is left behind. The exit door is on the left. All the trains arrive on the west. Thank you for trusting PT Kereta Api Indonesia. Ini si anak mas baru datang. Dan ini jam 1.35, 5 menit lagi harusnya kita berangkat. Jadi sekarang saya mau masuk ke dalam. Kursi saya di eksekutif 7 di kursi nomor 1C. Armadanya yang dipakai K125 54 Bandung. Kosong nih, belakangnya nggak ada apa-apa lagi. Jam 1:41 kita berangkat dari stasiun Gambir. Mencatatkan terlambat sekitar 1 menit dari jadwal. Dari perjalanan Parahyangan hari ini mencatatkan berangkat terlambat 1 menit. Cuman apakah bisa mengejar ketertinggalan kita lihat nanti di perjalanan. Harusnya sih agak terlambat sedikit ya.
Jam 13.53 jam 13.53 54 kita tiba di stasiun Jatinegara tepat waktu sesuai dengan jadwal yang dijadwalkan. Tepat jam 13.56 kita diberangkatkan kembali dari stasiun Jatinegara. Tadi datang juga tepat waktu, datang di jam 13.54. Jadi kita sudah sesuai dengan jadwalnya, tidak terlambat lagi. Jam 2:07 kita tepat berhenti di stasiun Bekasi, masih tepat waktu karena kita dijadwalkan tiba di stasiun Bekasi jam 2:08. Jadi kita masih tepat waktu sesuai dengan jadwal. Ini ada kereta apa nggak tahu, kok bawa priority. Kita akan berangkat kembali kalau sesuai jadwal jam 2:11 ya. Imperial yang bawa stainless, kereta stainless steel yang pakai bawa priority, saya nggak tahu apa nih. Oh, Fajar Utama Jogja.
Sekarang jam 2:11 kita masih belum berangkat, jadi kita tunggu jam keberangkatannya. Rangkaian tersedia di jalur 4. Tujuan Kabupaten via Pasar Senen saat ini rangkaiannya masuk stasiun Menteng Telaga Murni. Tujuan Kabupaten via Pasar Senen saat ini rangkaiannya masuk stasiun Menteng Telaga Murni terdiri dari 12 kereta. Komuter tujuan Cikarang saat ini rangkaiannya berangkat dari stasiun Klender terdiri dari 12 kereta. Jadi kayaknya ini di stasiun Bekasi setelah kejadian PLH Bekasi Timur itu kayaknya masuknya bergantian, jadi nggak bisa diantriin lagi kayak sebelumnya. Tujuan Kabupaten via Manggarai dari Cijarangkaian sudah berangkat dari stasiun Bekasi Timur terdiri dari 12 kereta. Kereta 3 akan disiapkan masuk di jalur 5. Jalur 7 dari arah barat, hati-hati 7 dari arah barat akan terdiri dari 12 kereta. Informasi mulai tujuan Kabupaten via Pasar Senen saat ini rangkaian berangkat dari stasiun Menteng Telaga Murni. Tujuan Kabupaten via Pasar Senen saat ini rangkaian berangkat dari stasiun Menteng Telaga Murni. Jam 2:16 kita baru diberangkatkan kembali dari stasiun Bekasi. Jadi kita mencatatkan keterlambatan lagi 5 menit dari jadwal. Oke, jadi untuk fasilitas kereta api eksekutif atau gerbong eksekutif atau armada eksekutif New Generation ini fasilitasnya mirip ya sama eksekutif stainless steel yang generasi awal. Cuman memang perbedaannya dari bentuk kursi dia ada sedikit perbedaan, yang di bagian tengkuk atau leher kita di bagian belakang itu ada ganjel yang membuat nggak semua orang bisa duduk nyaman di kursi yang ini. Karena armada ini tuh batch terakhir ya kalau setahu saya, jadi tidak semuanya bisa cocok dengan kursi ini. Mungkin di sebagian orang atau mayoritas orang bisa lebih nyaman di kursi eksekutif generasi stainless steel generasi yang pertama. Sama-sama masih mendapatkan footrest, sama-sama masih mendapatkan meja kecil, dan kelebihannya di New Generation ini dia di jendela ujungnya masih dapat tirai. Karena di stainless steel generasi yang pertama itu nggak dapet. Fasilitas lainnya yang masih sama atau mirip dengan stainless steel generasi pertama itu ya masih dilengkapi dengan gantungan yang bisa dilipat, lalu bagasi di bagian atas, lalu ada 2 televisi atau monitor yang menghadap penumpang yang masih memutarkan company profile atau profil perusahaan kereta api Indonesia. Nah, yang cukup berbeda dari stainless steel generasi pertama ke yang kedua atau New Gen ini, adanya lampu hias di bagian bawah kursi, adanya lampu untuk menerangi nomor kursi. Jadi nomor kursi yang tertera di dalam gerbong atau dalam kereta itu berpendar tulisannya, karena ada lampunya di belakangnya. Jadi sama ini juga konsepnya sama seperti bus. Dan yang terakhir
di stainless steel generasi kedua atau yang new gen ini adalah pintu elektrik atau pintu berpenggerak otomatis. Pintu berpenggerak otomatis ini hanya ada di pintu ke dalam kabin dan pintu untuk keluar kabin, dan pintu untuk berpindah gerbong. Jadi kalau misalkan ke toilet, pintunya masih di slide manual. Untuk AC di stainless steel generasi kedua ini masih tetap agak berisik sebetulnya, tapi tidak seberisik dengan stainless steel generasi pertama yang berdengung dengan keras. Di sini dengungannya sedikit lebih kecil, tapi tetap ada kok, tidak begitu hening. Jadi kebisingannya tetap ada, tapi lebih hening daripada generasi yang pertama. Fitur yang cukup berbeda dari stainless steel generasi awal ke generasi yang kedua ini adalah di layar PIDS atau Passenger Information Display yang menampilkan rute perjalanan kereta api Parahyangan ini dari mana berhenti di stasiun mana hingga ke tujuan akhir stasiun Bandung, lalu status keterpakaian atau ketersediaan toilet di salah satu ujung kereta api atau gerbong. Lalu di atas juga menampilkan kita akan berhenti di stasiun apa dan menampilkan kecepatan kereta api saat ini. Terus yang menghilang dari stainless steel generasi pertama ke new generation ini adalah meja kecil, karena meja kecilnya ini digantikan oleh bagian jendela atau dinding jendela yang lumayan tebal. Jadi ini konsepnya mirip sama WUS sebetulnya, atau kereta cepat. Jadi dengan hilangnya meja kecil di pinggir itu ya digantikan dengan jendela yang lebih lebar atau dinding jendela yang lebih lebar. Oke, jadi perbedaan selanjutnya dari stainless steel generasi pertama ke generasi kedua atau new gen ini, perbedaan di colokan listriknya. Colokan listriknya sudah menggunakan tipe universal, sementara yang generasi stainless steel generasi pertama itu masih menggunakan tipe Euro atau Inggris ya, United Kingdom. Oke, jadi sekarang kita sudah resmi berbelok ke kanan memasuki jalur Cikampek, Bandung. Dan sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Purwakarta. Jam 3.14 kita tiba di stasiun Purwakarta. Keterlambatan mencatatkan 2 menit. Jadi kita sudah terlambat 2 menit. Jadi kayaknya mau berangkat lagi nggak lama dari sini. Selesai turun penumpang dari jalur 1 kereta api Parahyangan tujuan ke stasiun Bandung, persiapan untuk diberangkatkan. Selamat menikmati perjalanan Anda, sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Jam 3.15 kita berangkat kembali dari stasiun Purwakarta.
toilet. Sekarang di sini ada kloset dulu. Di sini ada kloset dulu. Di sini ada tombol flushnya. Ada bidet kecil. Lalu di sini ada tisu. Ada cermin juga. Ada lampu di atas ini buat penerangan, sama di sini ada wastafel kecil sama di sebelah sini. Dan terakhir ada tempat untuk buat cuci kaki. Jadi ini tempat buat cuci kaki di sebelah sini. Dan di sini tempat sampah. Oke, toiletnya kurang lebih seperti itu. Ini sekarang kita ketahan sinyal masuk stasiun Cikadondong. Kayaknya akan berpapasan sama suatu kereta. Ya, itu adalah kereta api Papandayan atau calon kereta api Parahyangan yang nanti setengah 7 malam dari Jakarta yang biasa saya naiki.
Kita tiba di stasiun Cimahi jam 4.31, terlambat 1 menit dari jadwal. Jadi harusnya nggak terlalu parah ya terlambatnya. Jam 4.33 kita meninggalkan stasiun Cimahi, keterlambatan masih 1 menit dari jadwal. Jadi gimana kesimpulan saya naik kereta api Parahyangan dengan eksekutif New Generation? Kita bahas. Oke, jadi gimana impresi naik kereta api Parahyangan di gerbong eksekutif New Generation atau stainless steel generasi kedua? Sampai hari ini Parahyangan belum ada yang menggunakan ekonomi New Generation atau stainless steel generasi kedua. Jadi bisa dibilang untuk Parahyangan New Generation-nya hanya tersedia di eksekutif. Untuk rasa keretanya atau gerbongnya sendiri ada beberapa hal sih yang menurut saya masih perlu ditingkatkan lagi, seperti bentuk kursi yang direvisi, mungkin maksudnya direvisi dari generasi pertama atau dari stainless steel generasi pertama, tapi di badan saya yang tinggi 175 cm saja untuk punduk atau tonjolan di kursi yang di leher belakang itu tidak pas dengan postur badan saya. Jadi sebetulnya agak kurang nyaman ya kalau misalkan untuk saya pribadi, ini menurut pendapat saya pribadi. Rasanya kursinya masih lebih enak yang stainless steel generasi pertama menurut saya. Untuk perlengkapan kabin, kalau pintunya tidak gangguan dan tidak rusak itu kedap sebetulnya. Tapi ini armada tahun 2025 sudah ada beberapa pintunya yang tidak bisa menutup dengan sempurna. Jadi dipastikan saja walaupun ini pintunya sudah elektrik, masyarakat tetap menutup pintunya atau menekan tombol pintunya kalau sudah lewat. Dan AC tetap untuk suhu ruangan. Untuk suhu ruangan AC betul-betul terjaga ruangannya, kalau pintunya betul-betul tertutup dan tidak gangguan, jadi suhunya stabil, enak, adem. Lalu untuk selanjutnya di suspensi atau bantingan gerbong stainless steel yang kedua, generasi kedua atau new generation ini, menurut saya bantingannya agak keras ya sebetulnya. Jadi masih ada rasanya sedikit lebih baik di stainless steel generasi yang pertama. Di generasi yang kedua ini agak sedikit berguncang-guncangnya lebih keras daripada generasi yang pertama. Jadi mungkin itu yang bisa saya dapat impresinya dari gerbong eksekutif New Generation ini. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di perjalanan saya pulang ke Bandung menggunakan Parahyangan di eksekutif New Generation atau stainless steel generasi kedua. Mungkin sekarang karena keretanya sudah mau tiba di stasiun Bandung, jadi kita siap-siap turun dulu, beres-beres dulu, nanti kita tunggu videonya setelah di stasiun.
Oke, saya udah turun dari Parahyangan yang barusan dan sudah berganti nama jadi Turangga. Ya karena memang ini gerbong tuker-tukeran sama Argo Wilis sama Turangga ya. Jadi nanti sebentar lagi dia mau berangkat langsung jadi Turangga. Jam berapa ya? Jam 7 kalau nggak salah. Ini pintunya langsung ditutup biar di clear area, jadi nggak ada penumpang masuk untuk dibersihkan. Udah feeder berangkat. Ini sekalian sensus ya tuh. Eksekutif 6, nomor besar di belakang, nomor kecil di depan. Eksekutif 5, nomor besar di belakang, nomor kecil di depan. Eksekutif 4, nomor besarnya di belakang, nomor kecilnya di depan. Kayaknya nomor 6 sampai 4 ini masih rapi ya. Eksekutif 7-nya nyeleneh. Ini kereta makan, di sini restorasi, gerbong restorasi. Sudah Turangga namanya. Kerja keras ya kereta ini. Jadi ingat dulu Argo Wilis Turangga mulainya dari Jakarta ke Bandung cuma lewat doang ya gini dulu. Eksekutif 3, nomor kecilnya di belakang, nomor besarnya di depan. Eksekutif 2, nomor besarnya di belakang, nomor kecilnya di depan. Eksekutif 1, nomor kecilnya di belakang, nomor besarnya di depan. Dan terakhir gerbong hijau. Gerbong hijau panoramik. Ini generasi awal kayaknya ya, bukan generasi yang baru. Terakhir pembangkit udah, lokomotifnya udah hilang. Jadi sekarang saya mau langsung keluar stasiun. Jadi sekian masyarakat cerita perjalanan pulang saya dari Jakarta menuju kota Bandung menggunakan Parahyangan yang sudah menggunakan eksekutif new generation. Semoga videonya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Like aja videonya kalau masyarakat suka, dislike aja videonya kalau masyarakat nggak suka. Kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih besar ke depannya. Terima kasih masyarakat sudah menonton dari awal hingga akhir. Sekarang saya sudah di kota Bandung, sekarang mau langsung pulang dan langsung tidur.